Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mata pelajaran ekonomi pada hari ini, Sabtu 12 September 2020 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang perilaku produsen, ya. Apa sih yang dimaksud dengan produksi itu? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dibagi menjadi dua, ada barang konsumsi dan ada barang modal, ya. Nah, tadi ada barang produksi, ya, produksi barang. Nah, yang kedua adalah apa? Produksi jasa. Apa itu? Jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Perawatan kesehatan. Ketika kita mengalami sakit, ya, maka kita harus segera dirawat, diberikan pertolongan medis. Tidak bisa ditunggu tarsok, ya. Itu adalah jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua adalah jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Apa itu? Pergudangan. Jadi barang yang sudah diproduksi ketika ingin masuk ke tahap penjualan, ya, bisa ditaruh di gudang dulu, ya. Jadi tidak langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor produksi. Kemarin sudah Bapak singgung, ya. Apa sih faktor-faktor produksi itu? Ada 4, ya. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sumber daya alam, ya. Sumber produksi alam. Itu semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya apa? Contohnya barang tambang. Barang tambang contohnya apa? Ada misalkan emas, ya, atau barang tambang timah, ya, biji timah dan sebagainya. Yang kedua, faktor produksi apa? Yaitu faktor tenaga kerja. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, tenaga kerja sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis, ya. Ada pengelompokan tenaga kerja. Yang pertama adalah menurut kualitasnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama ada tenaga kerja yang terdidik, yaitu harus melalui atau ditempuh melalui jalur pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah dokter. Ketika kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus ambil jurusan kedokteran, ya. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja terampil, memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya adalah supir. Jadi ada kursus menyetir mobil? Ada, ya. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contohnya adalah petugas kebersihan. Ada tidak? Petugas kebersihan harus kuliah jurusan kebersihan? Tidak, ya. Jadi tidak melalui pendidikan dan latihan. Itu adalah contohnya petugas kebersihan. Kemudian faktor-faktor produksi yang ketiga apa? Yaitu faktor modal. Meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Contohnya ada 2, ya. Yang pertama adalah uang dan mesin pabrik, ya. Nah, faktor produksi yang terakhir yaitu kewirausahaan.
merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Ya. Keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi seorang koki yang hebat. Ada tidak